Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata kuliah strategi pemasaran, dan kali ini terkhusus rekaman untuk kelas ekstensi A ya, dimana pertemuan kita kemarin tertunda karena kita ada libur untuk Idul Adha. Nah, di pertemuan yang ke-14 ini sebetulnya tidak ada materi yang ingin Bapak sampaikan, namun di pertemuan ke-14 ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana tugas akhir di mata kuliah ini yang nantinya akan menjadi tugas keempat. Dan kemudian tugas keempat itu tentu menjadi komponen nilai akhir bersama tugas 1, 2, dan 3, di mana tugas 3-nya sudah dilakukan dengan 2 tugas, dan kemudian nanti ditambah dengan nilai UTS dan nilai UAS ya. Baik, kita langsung saja untuk masuk pada bagaimana tugas keempat ini saudara harus mengerjakannya. Nah, sesuai dengan RPS mata kuliah ini strategi pemasaran, di mana pertemuan 14 itu diharapkan ya, tujuannya mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran. Sekali lagi, mampu merancang strategi pemasaran ya, yang merupakan implikasi manajerial. Ini kata yang penting, dua kata yang penting. Implikasi manajerial dari hasil pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan atau loyalitas pelanggan atas suatu merek produk dalam kelompok convenience good, shopping goods, specialty goods, and so good atau jasa. Oke, yang kata penting tadi Bapak sampaikan adalah implikasi manajerial. Jadi sebetulnya tugas yang harus dikerjakan di dalam tugas keempat ini adalah bagaimana saudara bisa mengejawantahkan hasil penelitian orang lain, kemudian dibuat implikasi manajerial. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa implikasi manajerial adalah saran-saran ya yang bisa dilakukan oleh pihak industri atau pihak praktek ya, atau di dalam praktek bisnis gitu realnya, yang kemudian disarankan oleh peneliti atau disarankan juga oleh pembaca yang kemudian nanti dijadikan sebagai masukan untuk peneliti tersebut ya, implikasi manajerial. Jadi implikasi manajerial ini merupakan bagian dari salah satu artikel ya, di mana akhir atau ujung dari sebuah penelitian itu adalah kita memberikan saran kepada halayak publik atau halayak sasaran begitu ya. Nah, halayak publik itu kita berikan saran dari hasil penelitian kita. Itu ada dua implikasi. Ada implikasi ilmiah, ada implikasi manajerial. Kalau implikasi ilmiah itu kita memberikan masukan, saran untuk para peneliti berikutnya. Peneliti berikutnya itu bisa kalangan mahasiswa, bisa kalangan dosen, atau pihak akademisi lainnya, begitu ya, yang tentu berkaitan konsep teori materinya berkaitan dengan yang kita teliti, yaitu pemasaran. Nah, yang kedua adalah implikasi manajerial. Bahwa tadi yang Bapak sampaikan, implikasi manajerial ini adalah saran yang dibuat oleh peneliti ya untuk halayak publik untuk dipraktekkan dalam dunia bisnis yang nyata atau yang real begitu ya. Oke, lalu berikutnya produknya bebas ya, bisa dari kelompok convenience good ya. Yang paling mudah ya memang convenience good yang sehari-hari menjadi kebutuhan kita untuk kebutuhan sehari-hari untuk hidup ya, convenience good, atau shopping good, atau specialty good juga boleh, and so good agak susah. Kalau jasa mudah juga, tapi yang lebih mudah silakan saudara nanti bisa mengambil contohnya itu adalah, atau mengambil artikelnya dari produk yang convenience good ya. Kemudian yang harus saudara kerjakan juga di tugas 4 ini adalah merancang strategi pemasaran ya berdasarkan prediksi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi sesuai dengan tugas yang sudah Bapak berikan di classroom, bahwa saudara mengharuskan ya
mencari artikel dengan 3 konsep, ya, yaitu product quality, kemudian customer satisfaction, dan customer loyalty. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari 3 variabel dalam penelitiannya? Boleh, ya. Saudara, kalau yang masih bingung, variabel itu apa sih, Pak? Oke, variabel itu adalah konsep yang ada di dalam artikel, itu namanya variabel. Konsep itu ciri-cirinya adalah yang berkaitan dengan ilmunya, ya. Contoh misalkan ilmu pemasaran gitu, sehingga variabelnya ya berarti yang merupakan konsep dari artikel tersebut. Contohnya misalkan begini, the impact of university brand identification. Jadi variabel yang pertama adalah brand identification, ya. And e-worm behavior. Oke, jadi konsep keduanya adalah e-worm behavior. E-worm itu electronic word of mouth, ya. Kemudian on students, ini kalau on students ini bukan variabel. Lalu psychological well-being, ya, kesejahteraan psikologi, ya, itu juga variabel. A multi-group analysis among active and passive social media user. Nah, ini juga konsep, ya, active on passive social media users. Oke. Sehingga kalau misalkan variabel ini dibuat menjadi model, ya, akan seperti ini. Nah, oke. University brand identification, positive electronic worm behavior, university lab satisfaction, kemudian pengaruhnya terhadap psychological well-being. Nah, dipengaruhinya lagi untuk yang positive worm ini dibedakan antara orang yang aktif dan orang yang pasif bersosial media. Ini salah satu contohnya, ya. Oke, nanti kita akan bahas sampai ke sini, ya. Saudara harus artikelnya yang seperti apa. Baik, Bapak akan perlihatkan terlebih dahulu tugas yang sudah Bapak rilis di strategi pemasaran ekstensi A, ya. Oke, tugas 4, dan ini saudara mengerjakannya secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Baik. Ya, jadi tugasnya adalah membuat presentasi usulan strategi pemasaran dengan bersumber pada artikel atau hasil analisis pemasaran. Sebetulnya tadinya Bapak ingin menugaskan saudara untuk melakukan riset mini riset atau riset kecil-kecilan. Tetapi karena waktu juga yang terbatas, jadi tugasnya dirubah, ya, pasti sesuai dengan RPS-nya, berkaitan dengan artikel, kemudian implikasi manajerial. Jadi saudara tidak perlu melakukan penelitian ke kelompok kecil, membuat kuesioner dan membuat tabulasi data lalu menghitungnya, tapi saudara bisa langsung saja mencatut, ya, atau melihat dari artikel yang ada di publik, ya. Nah, artikel itu bisa dilihatnya di kalau sekarang sudah banyak website yang bisa memunculkan artikel-artikel yang bagus kelas lokal, kemudian nasional dan internasional juga, ya. Ada yang berbayar dan ada yang gratis, tapi ada juga yang cara praktisnya harusnya bayar tapi bisa dibuat gratis, ya, dengan Skyhub, gitu. Oke. Variabel yang diharuskan ada pada artikel tersebut adalah berkaitan dengan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Oke, jadi untuk mencarinya, saudara bisa masuk ke Google Scholar. Google Scholar, lalu memasukkan penelitiannya. Misalkan kualitas produk, lalu kepuasan pelanggan,
dan loyalitas pelanggan. Supaya kita dapat artikel yang lebih banyak, dan ini kita hilangkan ya. Oke, kita cari yang sejak tahun 2021, jadi yang paling baru begitu ya. Ini ada judul produk dan harga terhadap kualitas pelanggan dengan keputusan sebagai variabel mediasi. Nah, variabel mediasi itu variabel yang membantu ya menambah atau mengurangi pengaruhnya. Kalau yang ini Bapak tidak sarankan karena akan lebih rumit. Yang berikutnya, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga melalui keputusan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Oke, ini contohnya misalkan Gyobo Resto ya, bisa. Oke, saudara, nah ini artikel itu ada yang dipecah satu persatu seperti ini, mulai dari abstraknya, covernya, daftar isi, pengesahan, lalu draft skripsinya. Ini yang dia Rizky Paramita, ya. Atau ada juga yang artikel itu utuh, ya, utuh. Coba misalkan yang ini ya, mudah-mudahan. Oh, ini juga sama ya, terpisah. Kita bisa cari yang utuh. Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, kepercayaan sebagai moderasi terhadap kepuasan pelanggan dan pelanggan. Kita bisa cek ini. Oke, URL-nya. Nah, kalau ini skripsi ya, ini juga kita coba tambahkan artikel. Ini contoh berikutnya adalah pengaruh pemasaran digital dan kualitas produk terhadap loyalitas dari e-journal STEP Wija. Oke, full text. Biasanya seperti ini ya didapatkannya. Kita akan dapat PDF-nya. Untuk bisa download, nanti kita tinggal klik yang download this PDF file. Pengaruh pemasaran digital, berarti ini konsepnya pemasaran digital dan kualitas produk, oke, terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan usia muda. Kita lihat modelnya, setiap penelitian pasti ada model seperti ini ya. Kepuasan pelanggan menjadi mediasi ya, antara pemasaran digital, kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Oke, ini bisa dijadikan contoh. Oke, kita download misalkan seperti ini atau masuk klik yang di sini. Nah, seperti itulah cara mencari artikelnya melalui Google Scholar. Tentunya saudara sangat familiar dengan Google Scholar dan sangat bisa ya untuk, karena sudah sering, soalnya sudah sering ya untuk melakukan pencarian artikel untuk pengerjaan tugas atau bahan belajar. Oke, berikutnya yang harus saudara kerjakan adalah tentu membuat bahan presentasi ya. Contoh dari bahan presentasi yang Bapak harapkan nanti itu ya, kita lihat seperti ini. Ini ada dua perbandingan, yang recommended dan tidak recommended ya. Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian kita buka berikutnya, contoh tugas yang kelompok yang kedua. Ya, baik. Yang Bapak harapkan adalah yang seperti ini, di mana judulnya sesuai dengan artikel, dapat dibaca dengan jelas dan benar ya. Kemudian nama kelompoknya juga ya, kelompok keberapa dan anggotanya siapa, lalu ketuanya siapa. Lalu nanti akan dimunculkan item-item yang harus ada di dalam PowerPoint-nya ya, seperti abstrak. Ini typo ya, kurang R. Kemudian juga kalau abstrak nanti
Bapak yang perlunya adalah bukan abstraknya, tapi latar belakang masalahnya. Nanti Bapak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah ya. Kemudian di sini ada variabel-variabelnya. Kemudian setelah itu ada tinjauan pustaka, ya, teori-teorinya, modelnya juga ada. Operasionalisasi variabel, kalau misalkan saudara temukan di artikelnya boleh dicantumkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Metodologi penelitian, ini harus ada. Ini kalau di skripsi biasanya menjadi bab ketiga. Kemudian pembahasannya, yaitu pengujian-pengujiannya ya. Pengujian hipotesis, termasuk juga pengujian variabel validitas dan reliabilitas ya. Kemudian yang kelima hasilnya ya, atau kesimpulannya. Oke. Lebih detailnya kita akan sesuaikan dengan apa yang Bapak tugaskan di sini. Yang pertama adalah judul, harus sesuai dengan artikel yang saudara tentukan bersama ketua dan anggotanya ya, satu kelompok itu. Kemudian latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu saudara bisa temukan di dalam artikel, di dalam pendahuluan atau introduction-nya ya. Nah, namun tidak harus semuanya paragraf itu harus ada pada PowerPoint, tidak. Tetapi cari kalimat yang menjadi gap ya, karena masalah itu adalah adanya gap. Gap itu berarti perbedaan atau kesenjangan. Contoh misalkan begini, kondisi PPKM kayak gini, ya, rata-rata penjualan restoran itu turun 75% ya di Bandung. Namun tidak terjadi dengan restoran, misalkan sambal hijau, bahwa sambal hijau bahkan naik omsetnya di 50% naik ya dari biasanya. Nah, setelah ditinjau ternyata banyak strategi yang dilakukan. Strateginya adalah dengan menggunakan sosial media, kemudian celebrity endorser, kemudian iklan juga, dan promo, kemudian juga aktif di aplikasi food and beverage. Hasil analisisnya misalkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, latar belakang masalah itu tidak harus semua kalimat yang ada di pendahuluan itu dipindahkan ke dalam PowerPoint ya, tetapi yang menjadi gap atau yang menjadi perbedaannya ya. Rata-rata turun tapi ini naik ya, atau sebaliknya, rata-rata industri naik tapi perusahaan ini turun. Apa yang terjadi gitu ya. Kemudian landasan teori atau kajian pustaka. Saudara, ini bisa didapatkan dari artikelnya itu dalam sebuah judul ini ya. Nah, theoretical background. Dan ada juga yang menyampaikan theoretical background and conceptual framework. Itu kalau yang berbahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia, tinjauan pustaka atau telaah literatur juga ada ya, gitu. Jadi ini isinya adalah ya landasan teori atau kajian pustaka ini, tinjauan pustaka. Ini isinya adalah konsep-konsep, teori-teori yang saudara gunakan sebagai peneliti ya, yang saudara gunakan juga disetting di dalam kognitif saudara ya, di dalam otaknya ketika membaca artikel. Oh, teorinya ini, teorinya itu ya. Kalau pemasaran berarti teorinya berkaitan dengan produk, misalkan price, place, promotion. Tapi kalau artikelnya SDM beda lagi, bisa kepemimpinan atau keorganisasian atau rekrutmen, selection, orientation, placement ya, tunjangan-tunjangan, kepuasan kinerja karyawan,
Labor turnover berbeda ya. Kalau keuangan bisa return on investment, bisa return on asset, bisa solvabilitas, banyak sekali teori-teori di keuangan juga. Kemudian di operasional, supply chain management, dan lain-lain. Artinya setiap KBK ini punya teori-teori yang berbeda-beda. Dan kalau pemasaran berkaitan dengan bauran pemasaran itu produk, price, place, promotion, ya. Namun di dalam produk ini berkembang, price juga berkembang, place, promotion. Wong saja ya, dulu word of mouth, hanya word of mouth. Sekarang electronic word of mouth banyaknya. Contohnya electronic word of mouth itu adalah kita melihat ya komentar-komentar ya di chattingan-chattingan orang di kolom komentar toko di Shopee misalnya. Itu adalah electronic word of mouth, di mana para pembeli yang punya histori ya menyampaikan kepuasannya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan saran-saran atau kritik-kritik gitu ya, atau juga saran bukan hanya untuk penjual tapi juga untuk pembelinya, misalkan seperti itu. Oke. Jadi berkembang, yang namanya teori konsep itu berkembang. Nah, kalau di skripsi, saudara akan menemukan landasan teori atau kajian atau tinjauan pustaka ini itu di bab 2 ya, bab 2. Berikutnya yang harus ada adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara peneliti ya. Tentang apa dugaannya? Tentang variabel-variabel yang ada di landasan teori itu. Contoh, landasan teorinya adalah kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Jadi hipotesis yang pertama bisa seperti ini. Adanya pengaruh ya, berpengaruh positif ya, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Itu hipotesis pertama. Artinya kualitas produk ini ketika akan dinaikkan nilainya oleh produsen, maka akan naik juga kepuasan pelanggan. Nah, begitu. Hipotesis kedua, kepuasan pelanggan ya berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Oke. Sehingga ketika produsen akan meningkatkan kepuasan pelanggan, maka sebesar itu pula naik juga yang namanya loyalitas pelanggan. Dengan cara apa? Caranya banyak yang saudara pernah dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mendapatkan atau indikator dari loyalitas itu apa saja, indikator dari kepuasan apa saja, indikator dari kualitas produk juga apa saja. Nah, indikator-indikator itu yang nanti akan dijadikan kuesioner atau measurement. Nanti kita akan bahas sampai ke sana ya. Lalu berikutnya adalah ini masih hipotesis. Hipotesis ini terdapat di bab 2. Kalau di full paper ya, skripsi, tesis, disertasi itu ada di bab 2. Jadi landasan teori isinya konsep teori ya, misalkan kepuasan pelanggan apa dijelaskan, kemudian kualitas produk apa dijelaskan. Nah, nanti berikutnya adalah hipotesis. Contoh seperti ini ya, hipotesis. Oke. Ini theoretical background. Kalau di skripsi ini bab 2, tapi kalau di artikel tidak ada tulisannya bab 2, tapi langsung ditulisi theoretical background. Artinya di bawah judul ini akan terdapat teori-teori, akan terdapat konsep-konsep. Yang pertama ini konsepnya, psychological well-being. Dia menjelaskan tentang psychological well-being itu apa, ya, di sini. Nah, Pak, ini ada tahun-tahun ini apa sih, Pak? Dia jelaskan psychological well-being. Di sini ada Best Mantello and Taylor 2014, Brock et al. 2010. Kemudian Jenner 1984 dan seterusnya. Ini adalah
kutipan yang penulis lakukan, ya, di mana kalimat impact on well-being has been one of the major areas examined by researchers in relation to social media use. Itu bukan kata peneliti, tapi kata Bess, Mengtelow, dan Taylor tahun 2014. Kemudian Berg et al. Tahun 2010. Jadi satu artikel dia baca, kemudian satu artikel berikutnya dia baca, dia gabungkan, kemudian dia membuat kalimat impact on well-being has been one of the major areas examined by researchers in relation to social media use. Itu bukan kata Diana, tapi berdasarkan dua artikel sebelumnya yang pernah dia baca, ya. Ini yang disebut parafrase, ya, parafrase. Saudara akan mendapatkan materi ini lebih detail di semester 5 ke depan tentang metodologi penelitian. Bagaimana saudara nanti akan diajarkan menulis, ya, penelitian yang baik dan benar, termasuk membuat parafrase, ya. Parafrase adalah kita menuliskan kembali, ya, dari hasil bacaan atau hasil tulisan yang kita baca, kita tulis kembali dengan bahasa kita sendiri, dengan gaya bahasa kita sendiri. Itu namanya parafrase. Oke. Dan ini dilakukan banyak sekali oleh dia. Kalimat berikutnya, kemudian menurut Tiner 1994, kalimat berikutnya 1999. Karena sebagai peneliti tidak punya hak untuk mengklaim satu buah kalimat pun itu milik dia, tapi itu milik peneliti berikutnya. Makanya disebutnya adalah research atau teliti ulang. Karena tidak ada penelitian di muka bumi ini yang super benar, yang hakul, yakin, benar, gitu ya, tepat 100%, tidak ada. Makanya yang baik penelitian itu atau research itu adalah penelitian yang bisa diteliti berikutnya oleh pihak akademisi tentunya, ya, atau pihak dari praktisi. Yang praktisi itu orang yang melakukan praktek bisnis, disebutnya praktisi. Itu yang betul. Jadi peneliti yang baik, penelitian yang baik atau research yang baik, ya, adalah penelitian yang bisa diteliti berikutnya. Kalau penelitian itu tidak bisa diteliti berikutnya, berarti itu belum baik. Betul, ya. Oke, sampai sini, ya. Jadi tadi Bapak ingin jelaskan apa? Lupa tadi, ya. Hipotesis. Oke, nah hipotesis kita akan lihat. Kemudian konsep kedua, positive word of mouth behavior and social media. Dia sampaikan, dia jelaskan itu apa. Kemudian dia tuliskan di sini H1. Nah, H1 inilah yang disebut dengan hipotesis 1. Student positive e-worm behavior is positively associated with their psychological well-being. Ada pengaruh dari e-wormnya perilaku positif di dalam sosial media itu berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologikalnya. Wah, hebat. Untuk membuat kalimat ini luar biasa, ya. Untuk membuat satu kalimat ini, peneliti harus mengutip dari banyak sekali, bisa belasan, bahkan puluhan, atau mungkin kalau kita lihat secara utuh artikel ini, ratusan artikel yang dia baca, ya, kemudian dijadikan satu kalimat. Oke. Sekali lagi, jadi untuk mendapatkan hipotesis itu, saudara bisa cari di theoretical background, lihat konsepnya, dia jelaskan, ya, konsep pertama tentang psychological well-being, kemudian dia jelaskan konsep kedua tentang positive word of mouth behavior and social media, lalu dia akan buatkan hipotesisnya. Nah, seperti itu cara mencarinya. Jadi konsep teori, konsep A, konsep B, lalu hipotesis antara A dan B tersebut. Inilah teori. Oke.
Beda ya saudara antara konsep dan teori. Konsep itu satu konsep dalam bidang ilmu itu namanya konsep. Tapi kalau dua konsep jadikan satu kalimat itu namanya teori. Jadi kalau ini student positive earworm behavior, positive earworm behavior is positively associated with their psychological well-being. Ini berarti adalah kalimat teori. Tapi kalau positive earworm behavior-nya sendiri itu adalah konsep. Ya, begitu saudara. Konsep itu apa sih Pak menurut harfiahnya? Konsep itu segala sesuatu di muka bumi ini yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Mata, telinga, perasa, pencium itu adalah konsep. E-worm, electronic worm, walaupun adanya di cloud, tapi kita bisa baca dengan mata kita. Ya, orang yang punten tunanetra juga bisa mendengarnya dengan itu dibacakan dengan mesinnya. Begitu. Jadi konsep itu semua hal yang ada di muka bumi ini yang bisa terjamah dengan panca indera kita, ya, itu konsep. Ya, kalau teori antara dua konsep menjadikan teori. Pengaruh, tidak berpengaruh, memediasi, tidak memediasi, gitu ya, memperkuat, memperlemah, gitu pengaruhnya, seperti itu teori. Berikutnya hipotesis sudah selesai. Sekarang metode penelitian. Metode penelitian, kalau saudara cari deskripsi, disertasi, kemudian tesis, ini ada tentunya menjadi bab ketiga. Istilah singkatannya METLIT, ya, metode penelitian, METLIT. Nah, metode penelitian juga sama seperti landasan teori, tinjauan pustaka, ya, dia berkembang, dia berinovasi. Karena perkembangan teknologi juga mempengaruhi metode penelitian. Contoh, sekarang ada SEM, ya. Kalau dulu tidak ada SEM, ya. SEM ada tahun sekitar 2010, mulainya 2010, ya. Dan dengan SEM ini variabel itu bisa diukur, ya, berdasarkan indikator-indikatornya. Kalau dulu menggunakan SPSS hanya bisa dinilai dari variabelnya. Nah, apa sih perbedaan variabel dan indikator? Nanti Bapak akan jelaskan di operasionalisasi variabel, ya, di operasionalisasi variabel. Berikutnya, nah, metode penelitian ini saudara tinggal baca saja di artikel. Dia menggunakan metode apa? Kualitatif atau kuantitatif, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan METLIT juga dia akan menguji apa saja, sampaikan di dalam PowerPoint saudara itu, ya. Metodologi penelitian. Berikutnya populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini masuk di dalam bab ketiga juga, yaitu METLIT, ya. Populasi adalah hal penting yang perlu diketahui di dalam penelitian, ya. Dan populasi ini berkaitan dengan sampel yang akan kita teliti, ya. Sekelompok sampel yang akan kita teliti itu disebutnya adalah populasi. Di mana sampel kita akan teliti berada, disitulah populasi namanya. Dan sampel itu perwakilan dari populasi tersebut yang kemudian kita beri alat ukur, ya. Alat ukur di pemasaran itu biasanya ada dua, bisa dengan wawancara, ya, atau kombinasi wawancara dan kuesioner, kemudian juga tinjauan lapangan, ya, dicek gitu. Saudara sebagai peneliti merasakan langsung bagaimana menjadi pembeli, ya, customer, bagaimana menjadi saluran pemasaran, gitu-gitu bisa terjadi kalau metodologi penelitiannya adalah kualitatif, ya. Jadi kualitatif itu saudara lebih banyak mengeksplor apa yang terjadi di lapangan, ya. Ibaratnya saudara seperti gelas kosong, tidak memihak kepada
pihak manapun, ya Anda akan melihat secara real seperti apa yang terjadi di lapangan, ya di saluran pemasaran, di konsumen, di produsen, distributor tadi dan lain-lain, ya di mitra. Itu saudara bisa lakukan sebagai penelitian kualitatif, ya. Misalkan saudara penelitian di pernah ada penelitian yang ekstrim, ya, tentang customer satisfaction di di tempat hiburan malam. Penelitiannya kualitatif, jadi Anda harus ke tempat itu, tapi untuk penelitian, ya, tidak untuk yang lain-lain. Itu memang yang harus dijalankan peneliti kualitatif, tapi akan lebih rumit dibanding penelitian kuantitatif, tapi hasilnya akan lebih kaya gitu kalau kualitatif, karena mengeksplornya bebas. Tapi kalau kuantitatif, kita menentukan dulu variabelnya apa, lalu kemudian kita juga harus mencari hasil penelitian sebelumnya apa, lalu kita membuat hipotesis dan kita menguji hipotesis itu, ya, dengan menggunakan tabulasi data. Nah, tabulasi data itu didapat dari kuesioner yang diisi oleh sampel di populasi, gitu, ya. Populasi sama sampel lebih kecil mana? Tentu lebih kecil sampel. Ya, populasinya pria usia 20 sampai 50 tahun, ya, usia produktif di kota Cimahi, populasinya. Sampelnya diambil misalkan 100 atau 400 atau 500 orang. Nah, penentuan sampel apa bebas, Pak? Atau boleh seenaknya? Harus sesuai dengan kajian ilmiah, ya. Salah satunya adalah bahwa sampel ini jumlahnya harus minimal 10 kali lipat dari variabel. Jadi jumlah variabel. Jadi kalau variabelnya 3, berarti 10 kali lipatnya, ya, 30. Tapi untuk lebih amannya, ya, ambil 20 kali lipatnya atau 30 kali lipatnya. Begitu, saudara. Oke. Kemudian berikutnya adalah pembahasan. Ini adalah bagaimana menguji hipotesis dengan menggunakan metode penelitian tadi. Jadi dalam pembahasan ini, ya, menghitung dari tabulasi data yang didapatkan dari sampel, dihitung dengan alatnya apakah dengan SPSS atau dengan SEM, yang dimana SPSS dan SEM itu dijelaskan di metodologi penelitian, dan kemudian nanti akhirnya dikembalikan ke hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? Kalau diterima, berarti hipotesis pertamanya ya sesuai dengan hipotesis, uji hipotesisnya sesuai dengan hipotesis, diterima. Tapi kalau ditolak, uji hipotesisnya berubah, ya, karena uji hipotesisnya ternyata ditolak, begitu. Oke, jadi berubah hasil penelitiannya. Apakah salah ketika hipotesis kita berubah? Tidak ada yang salah. Penelitian itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi penelitian itu ada yang valid, tidak valid, ya. Valid itu digunakan di mana saja dia hasilnya benar. Reliable, ya. Reliable itu di dalam populasi mana saja, di dalam sampel mana saja digunakan itu sama hasilnya. Itu valid dan reliable. Diuji validitas dan uji reliabilitas. Lalu berikutnya, nah pembahasan ini, saudara, kalau deskripsi bisa mengambil di bab 4, ya, mau disertasi, tesis sama bab 4, ya. Dan biasanya halaman yang jumlahnya paling banyak yaitu ya di sini, di pembahasan, ya, karena tadi menggabungkan, ya, pembahasan dari sampel, ya, didapatkan itu data-data, angka-angka, ya, tabulasi data, gitu. Kemudian dikaitkan juga dengan metode penelitiannya, menggunakan alat hitungnya apa, lalu dikembalikan lagi ke landasan teorinya, ke hipotesisnya. Jadi paling banyak ini di pembahasan. Terakhir di kesimpulan, ini di bab 5 saudara akan dapatkan di judul di skripsi atau disertasi atau tesis, ya. Kalau di artikel, ya, biasanya di akhir-akhir sebelum daftar pustaka, ya. Nah, yang paling penting dari tugas ini dia.
implikasi manajerial. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa implikasi manajerial adalah saran yang ditulis yang kemudian bisa digunakan untuk para praktisi bisnis di lapangan. Jadi, ketika misalkan sekarang berhipotesis ya menurut penelitian bahwa electronic warm berpengaruh terhadap kesadaran merek, brand awareness, ya. Artinya implikasi manajerialnya peneliti seperti ini. Karena adanya pengaruh dari electronic word of mouth terhadap berpengaruh positif terhadap kesadaran pasar atau kesadaran konsumen, kesadaran merek, brand awareness, maka para praktisi saat ini seharusnya meningkatkan electronic word of mouth positif untuk meningkatkan kesadaran merek, begitu. Karena hasil penelitian disampaikan dari hasil penelitian populasinya sekian, sampelnya sekian, hasil penelitiannya menyatakan berpengaruh ya pada produk convenience good atau fashion misalkan begitu di wilayah Bandung dan atau Cimahi misalkan dari penjualannya asalnya segini menjadi sekian ya, A barangnya berapa, A aksennya berapa gitu. Jadi nanti pengusaha fashion, pengusaha kuliner, food and beverage di Bandung atau Cimahi membaca artikel itu, oh iya bahwa electronic word of mouth itu harus ditingkatkan tapi yang positif. IWM yang positif itu berarti yang berkomentar positif di kolom komentar itu electronic word of mouth yang positif, gitu ya. Itu implikasi manajerial. Lalu di dalam peronlinean ya, shipping. Supply chain management sangat penting bagi perusahaan karena akan berpengaruh terhadap customer satisfaction. So, manajerialnya, implikasi manajerialnya adalah karena adanya pengaruh antara supply chain management terhadap customer satisfaction, maka perusahaan harus meningkatkan supply chain management dengan misalkan bekerja sama dengan perusahaan dan shipping tadi, ya. Dan untuk perusahaan shipping ternyata penting juga. Bapak pernah membimbing namanya Daniel bahwa sangat penting buat perusahaan shipping produk ya, penting adanya informasi tentang jejak sampai mana barang itu, karena itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan jadi tahu barangnya dia mesen di Cimahi, mesennya dari Jawa Timur, sekarang udah sampai mana, udah sampai baru diterima pesanannya atau baru dibungkus atau sudah dikirim dalam perjalanan dan seterusnya sampai nanti diterima. Itu information ya sangat penting bagi pelanggan. Nah, sehingga implikasi manajerial adalah bagi perusahaan shipping goods sangat dipentingkan atau sangat diperlukan informasi tentang sejauh mana produk dari customer bisa di-track. Nah ya, di dalam aplikasi yang digunakan atau didapatkan oleh customer, begitu. Ya, itu dia implikasi manajerial. Nah, untuk mendapatkan implikasi manajerial ini, saudara bisa mengambil dari kesimpulan. Ya, implikasi manajerial, implikasi ilmiah. Implikasi ilmiahnya nggak usah, tapi implikasi manajerialnya aja. Dan untuk menentukan implikasi manajerial ini, saudara harus betul-betul teliti membaca artikelnya, kemudian melihat kondisi yang ada saat ini, realitanya seperti apa, sehingga ketika nanti saudara menuliskan implikasi manajerialnya, masuk akal dan bisa dikerjakan, dan memang kalau itu belum ada bisa dijadikan inovasi tersebut ya, atau jika itu sudah ada ya artinya berarti menguatkan praktis yang ada di yang penting sekarang ini. Karena sejatinya begini saudara, Pak, teori itu didapat dari mana? Teori itu tadi kan didapat dari konsep, dan syarat yang keduanya, teori itu didapatkan dari realita yang terjadi saudara. Jadi realitanya adalah sekarang banyak perusahaan mengadakan online, lalu memang itulah yang terjadi, bahwa marketing sekarang harus online marketing.
nggak bisa kita hanya mengandalkan toko offline saja, ya. Renovasi toko, bikin toko pinggir jalan dengan harga yang begitu mahal, renovasi sehebat mungkin atmosfer store-nya, tapi kalau tidak online, sangat susah. Nah, itu implikasi manajerial. Karena yang sudah terjadi, online-nya sudah sangat tinggi, pasar online-nya, ditarik menjadi di dalam sebuah penelitian, ya hasilnya bahwa electronic home itu ada dan itu sangat penting, ya. Online shop itu ada dan sangat penting. Direct marketing dan menggunakan online shop dengan online shop itu sangat penting. Ya karena harganya seperti itu. Dan yang terakhir tugasnya, kalau misalkan artikel itu bonus, ada kuesioner atau measurement, itu saudara sangat beruntung sekali, ya. Itu tugas yang ada di bab 4. Terakhir ya, Bapak ingin menjelaskan yang kuesioner ini. Kenapa beruntung? Karena tidak semua artikel ada measurement-nya, ya, kuesionernya. Ada yang mencatatkan, ada yang tidak. Nih, contohnya misalkan ini artikel acuan yang Bapak jadikan acuan ya di dalam penelitian sekarang. Judulnya sangat clear, ada 4 variabel, kemudian hipotesisnya sangat jelas juga tadi ada. Kemudian metodologi penelitiannya juga menggunakan SEM, dan kemudian juga model penelitiannya sangat jelas. Kemudian yang Bapak sangat syukuri sekali di sini ada measurement model. Nah, kenapa sangat beruntung? Karena kita tidak boleh, ya sekali lagi kita tidak boleh membuat kuesioner sendiri atau membuat kuesioner sembarangan. Nah, kuesioner ini, when someone criticizes name of university, it feels like a personal insult. I'm very interested in what other thing about name of university. Kalimat-kalimat ini tidak seenaknya peneliti ini menggunakan yang begitu saja atau menuliskan atau membuatkan begitu saja, tetapi ini hasil dari penelitian sebelumnya. So Bapak juga ketika akan membuat penelitian dengan yang hampir sama judulnya tapi beda lokusnya, lokus itu tempat, Bapak harus menggunakan measurement model ini, ya. Nanti Bapak sampaikan bahwa measurement model ini diambil dari penelitiannya sekarang 13 ya. Penelitiannya Daisy Lee, PGM, LNGN, Svetlana Bogomolova. Wah, namanya susah ya. Bogomolova. Oke. Seperti itu ya. Oke. Lalu Pak, penelitian ini bisa dibuat kalimat untuk dalam sebuah kuesioner itu dengan cara apa? Dengan cara kita harus membuat operasionalisasi variabel. Kalau di artikel bahasa Indonesia biasanya selalu disediakan ya operasionalisasi variabelnya. Oke, alhamdulillah ini dia ada nih. Operasionalisasi variabel. Kualitas produk contohnya nih ya. Indikatornya kinerja produk, kehandalan sampai kesesuaian. So, untuk menilai kualitas produk, maka dinilailah kinerja produknya, dinilailah kehandalannya, dinilailah daya tahan, fitur, dan kesesuaian dengan spesifikasi menggunakan skala Likert yang 1 sampai 5 itu. Yang saya sangat puas, 5. Saya puas, 4. Sangat puas, ragu-ragu, 3. Tidak puas 2, sangat tidak puas itu 1 ya, itu skornya ya. Oke. Ukurannya skalanya Likert namanya ya. Ini kalau Likert ini ada di metode penelitian tuh kan, di metodologi penelitian. Oke. Baik, berikutnya ini kepuasan pelanggan. Indikatornya produk memenuhi ekspektasi pelanggan tuh. Terus produk sama dengan informasi yang diterima, pelayanan sama dengan informasi yang diterima, akan merekomendasikan, karena implikasi dari kepuasan akan merekomendasikan kepada orang lain. Pelayanan memuaskan dari penjual. Ya. Jadi
Jadi saudara, ketika akan membuat judul, contohnya seperti ini, judul pada tentang kualitas produk, kepuasan pelanggan, loyalitas, saudara bisa menggunakan artikel ini, ya, berdasarkan ini nanti catat di sini, ya, artikelnya mengutip dari Indrajat Wicaksana, gitu ya, dari STIE Tribakti Program Studi Manajemen, begitu saudara. Oke, nah dari operasionalisasi variabel ini yang kemudian dibuat kalimat namanya uji validitas, ya. Uji validitas itu validitas logik, ya, ketika kalimat itu bisa dibaca, diartikan, dan bisa dijawab. Itu uji validitas kuesioner, ya. Contoh, untuk menilai kualitas produk, indikatornya kinerja produk. Jadikan kalimat, saya merasa kinerja produk Le Mineral sudah sesuai dengan yang dijanjikan kalau dikaitkannya dengan iklan, gitu ya. Kemudian yang kehandalan, saya merasa produk Le Mineral handal dibandingkan dengan produk yang lain, seperti itu. Daya tahan berkaitan dengan expired date dan seterusnya, ya. Fitur begitu, membandingkan antara galonnya dengan galon aqua, misalkan gitu, ya. Sesuai dengan spesifikasi, ya, tutupnya bagaimana, ya, cara membukanya dan seterusnya, ya. Jadi diuji validitas isi namanya. Validitas isi itu menguji kebenaran, keabsahan, sehingga kalimat dalam kuesioner itu bisa dibaca, bisa diartikan, dan bisa dijawab oleh responden. Jangan sampai membuat kuesioner di mana kalimatnya tidak bisa diartikan, orang bisa dijawab, ngerti aja enggak, gitu ya. Itu yang salah. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan, maka peneliti itu wajib melihat indikator variabel yang ada di definisi operasionalisasi variabel pada penelitian sebelumnya. Syukur-syukur lagi kalau mendapatkan measurement model atau kuesionernya secara utuh seperti ini. Makanya gaya peneliti itu memang beda-beda. Ada salah satu gaya penelitian yang dia dicari itu adalah measurement model yang sesuai dengan judulnya dulu. Jadi karena dia ingin betul-betul bahwa measurement ini betul-betul valid, ya. Tinggal disesuaikan dengan lokus di mana dia melakukan penelitian, gitu ya. Oke, baik saudara, itulah yang ingin aku jelaskan di tugas 4 ini. Nanti item-item tersebut mulai dari judul sampai ke kuesioner saudara tampilkan di dalam PowerPoint dan nanti dipresentasikan, gitu ya. Nanti dipresentasikan di pertemuan yang ke-15. Jadi kalau strategi pemasaran ekstensi A, kita ketemu lagi hari Senin, ya, tanggal 2, ya. Untuk kita melakukan, Bapak melihat bagaimana saudara melakukan presentasi antar kelompok, ya. Pembagian kelompoknya bebas, ya. Mau berdasarkan absen silakan, atau saudara mau memilih langsung, ya, milih gitu ya, asal tidak bersirik-sirik, ya, boleh, ya, langsung. Oke, ada satu lagi yang Bapak ingin sampaikan juga, bahwa dalam tugas seperti ini, selain pekerjaannya harus mengerjakan seperti itu, ada juga penilaian sikap dari ketua kelompok. So, pilihlah ketua kelompok yang punya indikator yang seperti ini, bebas dari prasangka, terbuka terhadap kemajuan ilmu, selalu ingin tahu kebenaran ilmiah, toleran, teliti, produktif, memberikan kontribusi, berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain, melakukan segala itu lebih baik, kreatif, kemudian menawarkan gagasan, ya, berinovasi. Oke, pilihlah ketua yang seperti itu. Nah, nanti sebagai ketua punya hak prerogatif untuk menilai bagaimana anggotanya. Menilainya sama, ya. Disimpulkan saja langsung. Si A misalkan, ini A ini apakah bebas dari prasangka, terbuka terhadap kemajuan ilmu, selalu ingin tahu, toleran, teliti, dan produktif. Kalau jawabannya tidak pernah, ya 0 sampai 30 skornya. Kadang-kadang
3% 90, selalu sampai 80 boleh ya. Memberikan kontribusi, ini yang tidak memberikan kontribusi mah kasih aja 0 ya. Selalu memberikan kontribusi, kasih 80. Berusaha untuk tidak bergantung, seterusnya kasih nilai terbaik ya, atau kasih nilai yang paling sesuai dengan ketua kelompok rasakan ya. Baik, saudara, itu saja yang Bapak sampaikan. Nah, nanti penilaian dari sikap dari ketua itu bisa disampaikan di dalam komentar pada saat akan mensubmit PowerPoint-nya ya, gitu. Dan artikelnya juga disubmit nanti di tugas 4 ini. Baik, saudara, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan kita akan lanjut di WhatsApp, silakan. Dan cukup sekian yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.